Eh, Bapak dan Ibu, hari ini topik pembicaraan kita adalah spektroskopi and 3D imaging in CEM. Saya akan mulai pembicaraan pada hari ini dengan membahas, mengulang sedikit terkait dengan scanning transmission electron microscope, karena STEM ini merupakan suatu modus analisa yang sangat dibutuhkan apabila kita ingin mendapatkan hasil yang optimal dari analisa spektroskopi kita dalam bentuk IDS ataupun yang lainnya. Lalu setelah pembahasan sekilas, pengulangan sekilas terkait dengan scanning transmission electron microscope, saya akan bahas dua teknik spektroskopi yang sangat umum pada TEM, yaitu Energy Dispersive X-ray Spectroscopy atau yang sering kita kenal sebagai EDS, dan Electron Energy Loss Spectroscopy yang disingkat sebagai ELS. Lalu nanti dalam bagian terakhir, saya akan juga menyinggung terkait dengan salah satu teknik pengukuran yang relatif baru di TEM yang disebut sebagai 3D imaging terkait dengan IDS tomografi. Pada pembahasan kemarin, ketika saya memulai pembahasan saya terkait dengan TEM, maka saya sudah sebutkan kenapa kita membutuhkan TEM. Satu jawaban yang paling utama adalah karena TEM sebagai mikroskop itu bisa membuat kita melihat objek-objek yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ataupun dengan mikroskop optik atau bahkan juga dengan SEM. Ya. Jadi konsep awalnya adalah kenapa kita butuh TEM, kenapa kita tidak cukup menggunakan SEM, karena kemampuan penggambaran yang bisa dilakukan oleh TEM itu melebihi dari mikroskop yang lain. Nah, tetapi TEM itu sendiri juga bisa melengkapi analisa kita, karena dengan TEM kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan struktur, dengan chemistry-nya, komposisi kimianya, dan yang satu hal yang belum saya sebutkan kemarin, itu terkait dengan bentar saya mau bergantikan warnanya dulu ya, terkait dengan bonding. Jadi informasi bagaimana unsur-unsur tersebut saling berikatan dalam sistem yang kita miliki ya, dan itu akan kita bahas cukup detail pada kesempatan kali ini. Sebagai bahan pemahaman terkait dengan spektroskopi di TEM, izinkan saya kembali sedikit mengulang konsep dasar yang sudah kita pelajari kemarin terkait dengan elektron specimen interaction. Nah, mungkin kemarin ada yang datang agak telat atau saya bicara terlalu cepat ya, maka saya akan coba ulang kembali karena ini prinsip dasar yang mesti kita pahamin ketika kita mencoba mengoptimalisasi peralatan TEM yang kita miliki untuk mengklarifikasi sampel-sampel yang kita punya. Jadi apabila ada elektron ya dengan energi tinggi yang kita kenakan kepada spesimen kita, maka elektron tersebut akan berinteraksi dengan spesimen kita, akan menghasilkan suatu kondisi di mana ada sebagian elektron terabsorpsi dan juga ada sebagian elektron yang akan menghasilkan elektron hole pairs. Nah, setelah interaksi itu terjadi, maka elektron-elektron tersebut ada yang dilontarkan kembali atau dikeluarkan kembali oleh spesimen kita dan menghasilkan sinyal-sinyal. Nah, sinyal-sinyal tersebut kita pergunakan untuk berbagai jenis kebutuhan karakterisasi. Misalkan, apakah sinyal tersebut bisa kita pergunakan untuk membuat gambar, ya, salah satu seperti backscattering electron atau BSE, ini sangat umum juga, kita juga miliki di SEM, atau apabila sinyal tersebut dalam berupa secondary elektron, kita bisa gunakan juga sebagai imaging. Ya. Nah, apabila elektron-elektron tadi yang sudah berupa sinyal setelah mereka keluar dari sampel, setelah berinteraksi dengan sampel kita, itu bisa juga berbentuk sebagai karakteristik X-ray. Ya. Nah, karakteristik X-ray inilah sinyal-sinyal yang bisa kita tangkap dengan detektor untuk analisa IDS. Nah, salah satunya kita akan bahas nanti pada pertemuan kali ini. Gambaran ini, ya, Bapak dan Ibu, adalah salah satu contoh bagaimana bentuk dari spektrum IDX yang diambil dari TEM. Selanjutnya, apabila elektron-elektron tadi sudah setelah dia bereaksi dengan spesimen kita, kemudian berhasil menembus spesimen kita, maka akan ada juga beberapa sinyal yang bisa kita pergunakan untuk karakterisasi.
Yang paling utama adalah mayoritas dari elektron tersebut dia akan tertembus secara langsung yang diistilahkan sebagai direct beam. Ya. Nah, direct beam ini bisa kita pergunakan untuk pembentukan gambar. Kemarin Bapak dan Ibu sudah saya bawa untuk membahas salah contoh kasusnya misalnya ketika kita mendapatkan gambar bright field dan juga dark field, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah gambar terang dan gambar gelap. Nah, ada pula elektron yang setelah dia melalui spesimen kita, menembus spesimen kita, dia itu akan terdifraksi secara elastik yang diistilahkan di sini sebagai elastically scattered electron. Nah, elektron-elektron yang berada dalam kelompok ini itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan pola difraksi elektron. Ya. Nah, selanjutnya ada pula elektron-elektron yang setelah dia melewati spesimen, itu dia akan kehilangan energinya, Bapak dan Ibu. Ya, sebagian energinya akan terserap. Maka dia itu masuk pada kelompok yang kita sebut sebagai kelompok elektron inelastically scattered electron. Nah, elektron-elektron yang berada dalam kelompok ini itu bisa kita manfaatkan untuk jenis spektroskopi yang kedua, yang kita sebut sebagai elektron energy loss spektroskopi atau yang disingkat sebagai EELS. Nah, ini adalah gambar salah satu contoh bagaimana spektrum dari EELS itu bisa ditangkap. Nah, sedikit terkait dengan EELS sebelum saya lanjut lebih detail pada slide berikutnya. Keunggulan EELS salah satunya dibandingkan dengan metode spektroskopi yang lain adalah kemampuannya untuk mendeteksi unsur-unsur ringan. Ini adalah salah satu contoh dari profil EELS di mana dia bisa mendeteksi Bapak dan Ibu keberadaan atom litium. Ya, ini salah satu yang mungkin sangat penting dan bisa kita manfaatkan apabila kita bisa menggunakan spektroskopi EELS di TEM kita. Selain itu, EELS juga bisa dipergunakan untuk membedakan fasa-fasa yang memiliki ikatan yang berbeda, walaupun pada dasarnya dia memiliki unsur yang sama. Contohnya dalam kasus ini adalah kalau saya memiliki 4 senyawa yang memiliki unsur Mn dan O. Kalau di IDX saya hanya akan melihat puncak Mn dan puncak O, ya. Tetapi di EELS saya benar-benar bisa membedakan antara MnO, antara Mn2O3, antara Mn3O4 dan juga MnO2 hanya dengan melihat profil yang dihasilkan oleh EELS. Nah, inilah disebut sebagai istilahnya suatu fungsi sebagai fingerprints, ya, karena kita bisa benar-benar dengan mudah untuk membedakan antara satu senyawa dengan senyawa lain hanya dengan melihat profilnya saja. Secara sekilas mungkin buat Bapak dan Ibu yang sudah familiar dengan XPS akan bilang, loh mirip dengan XPS toh. Betul, karena prinsipnya kurang lebih sama. Yang kita tangkap adalah interaksi elektron. Ya. Hanya saja dengan XPS kita memiliki keterbatasan karena analisanya berupa analisa permukaan. Ya, dan hanya bisa masuk menembus sampel kita sampai kedalaman kurang lebih antara sampai 5 dengan 10 nanometer. Tapi kalau dengan EELS, maka permasalahan itu bisa diatasi dengan lebih baik. Baik. Kalau Bapak dan Ibu juga masih ingat terkait dengan yang saya bahas pada pertemuan kemarin, keunggulan STEM, scanning TM dengan conventional TM. Ini saya mesti terangkan kembali karena untuk meyakinkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana STEM itu merupakan suatu modus yang dalam banyak kasus itu lebih powerful dibandingkan dengan professional TM. Kasusnya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya akan membandingkan dua buah gambar, yaitu dari gambar high resolution TM yang saya ambil dari conventional TM, jadi TM yang biasa, maksudnya TM yang biasa, dengan high resolution STEM yang saya ambil dari TEM yang memiliki fungsi STEM, scanning TM. Oke. Nah, untuk HR-TEM itu dia memiliki permasalahan karena gambar yang dihasilkan sangat tergantung dari fokus. Kalau Bapak dan Ibu coba lihat, ada 3 gambar yang di sini. Bu Haryati, gambar saya kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Baik, terima kasih. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, saya menunjukkan 3 buah gambar HR-TEM. Ya, diambil dari sampel yang sama, diambil dari kondisi yang sama, diambil dari zone axis yang sama, dan untuk memperlihatkan bagaimana struktur atomnya ya, dari fasa yang akan saya analisa. Ketika gambar tersebut saya ambil tanpa merubah fokus, saya tandai dengan kata-kata defocus 0, saya mendapatkan gambar seperti ini.
Mohon Ibu dan Bapak melihat bahwa susunan dari atom itu dia melintang ke arah jam 4, ya, yang saya kasih gambar seperti ini. Nah, ketika saya rubah defokusnya menjadi 1 nanometer, ya, hanya 1 nanometer, kecil sekali kan, hanya 1 nanometer, maka gambar itu akan berubah, Bapak dan Ibu. Maka perubahannya yang dari dia melintang dari atas ke bawah dalam arah jarum jam 4, sekarang menjadi arah jarum jam 7, ya, ke arah sini. Nah, ketika saya rubah satu nanometer lagi, sehingga perbedaan antara inisial kondisinya dengan kondisi yang kedua adalah sekitar 2 nanometer, kita benar-benar melihat bagaimana struktur yang ditampakkan itu berubah. Nah, ini menunjukkan bagaimana gambar dari HRTM yang basicnya, yang dasarnya diambil dari konvensional TM, itu sangat susah buat diinterpretasi. Kita akan tidak tahu, kita akan susah untuk menentukan fokus yang mana yang sebetulnya mesti kita ambil. Apabila kita bandingkan dengan high resolution stem, ya, ini adalah gambar dari high resolution stem, artinya gambar ini diambil dengan modus stem, itu gambar yang saya ambil dengan memvariasikan fokus dari minus 20 nanometer hingga 20 nanometer, artinya ada selisih sekitar 40 nanometer, itu akan menghasilkan gambar yang sama seperti ini, tanpa ada perubahan. Nah, dengan gambar inilah menunjukkan struktur yang sejatinya dari sampel yang saya miliki. Ya, ini menunjukkan suatu permasalahan untuk menginterpretasi. Makanya kemarin saya katakan keunggulan dari HR STEM dibandingkan dengan konvensional STEM adalah mudahnya kita lebih mudah, relatif lebih mudah untuk memahami gambar yang kita ambil. Baik, selanjutnya saya ulang sedikit juga terkait dengan bagaimana STEM image itu terbentuk. Ingat kemarin saya sebutkan bahwa salah satu keunggulan dari STEM itu adalah karena kita bisa mendapatkan banyak gambar dari berbagai detektor yang kita miliki yang terletak di bawah sampel kita. Sekarang saya hanya mengambil 2 contoh saja, yaitu contoh yang pertama apabila gambar itu diambil dengan detektor HADAF, ya, High Angle Angular Depth Field, dan yang kedua apabila sampel ini diambil dengan detektor MAADF atau yang kemarin saya sebut sebagai ADF, ya, Middle Angular Angle Depth Field. Ya. Jadi kurang lebih informasinya sama. Artinya MADF dengan ADF adalah sama. Nah, ingat kemarin ketika saya sebutkan bahwa HADF atau HADAF itu adalah kontrasnya disebabkan oleh nomor atom. Semakin berat dia, semakin tinggi, semakin besar nomor atomnya, dia akan menimbulkan daerah yang lebih terang dibandingkan dengan unsur yang memiliki nomor atom yang lebih rendah. Maka kita bisa memahami bahwa sepanjang garis ini itu diisi dengan unsur yang memiliki nomor atom lebih tinggi. Nah, sebaliknya dengan MAADF, itu kontras itu dihasilkan benar-benar disebabkan oleh difraksi. Jadi kalau kita memiliki sampel yang memiliki banyak sekali orientasi kristal, orientasi butiran, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kontras yang muncul di sana. Maka di sini kita bisa lihat ada gambar yang terang gelap dalam satu daerah. Nah, kalau kita coba bandingkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, kalau saya fokus pada daerah ini, ya, mudah-mudahan kelihatan ini gambarnya, saya kotak hanya bagian sebelah kiri. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa daerah sini itu sedikit lebih terang dibandingkan dengan daerah sekitar sini. Tetapi keterangannya dari kiri ke kanan itu relatif sama. Coba kalau kita bandingkan dengan hasil dari gambar dibanding MAADF, bahwa dari kotak yang sama, dari arah yang sama, ya, dari area yang sama, kita memiliki kontras yang berbeda-beda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi saya katakan, artinya di daerah yang saya kotakkan di sini, itu dia terdiri dari banyak grain yang memiliki orientasi berbeda. Tetapi grain-grain berbeda ini semua terdiri dari satu fasa. Satu fasa yang memiliki unsur yang sama. Nah, Bapak Ibu dan bisa perhatikan di sini dapat pahami bahwa inilah keunggulan dari STEM. Kita bisa memberikan informasi secara kualitatif dengan hanya mengambil dan memanfaatkan detektor yang kita miliki. Ya, jadi saya ulang. Hasil dari informasi yang bisa kita dapat dari gambar ini dalam studi kasus ini adalah bahwa di daerah yang di bawah sini atau di daerah di sini, ya, sebelah kanan juga itu adalah daerah dari daerah kristalin. Pasti dia merupakan strukturnya kristalin, ya, bukan amorf tapi kristalin. Ditandai dia memiliki banyak kontras ketika diambil pada gambar MADF. Tetapi daerah yang kristalin ini dia memiliki fasa yang sama karena diisi dengan unsur yang sama. Kenapa? Karena di daerah HADF ini itu dilihat kontrasnya relatif sama.
kurang lebih seperti itu. Baik, itulah sekedar pengantar bagaimana scanning transmission electron microscope itu bisa kita pergunakan dan membantu pekerjaan kita dalam mengkarakterisasi material lebih baik dibandingkan dengan konvensional CEM. Baik, sekarang saya akan lanjut ke topik kita berikutnya untuk pembahasan spektroskopi, yang saya akan mulai dengan membahas energi dispersive X-ray spektroskopi atau EDS. Penamaan EDS ini juga sebetulnya sangat bervariasi ya. Saya terbiasa bilang EDS atau EDX pakai X. Tapi mungkin teman-teman di Indonesia lebih senang menyebutnya sebagai EDAX ya. Walaupun sebetulnya EDAX ini nama produk, salah satu dari nama produk. Seperti kalau kita kenal Pepsodent, kita tahu itu sebagai pasta gigi, walaupun banyak merek pasta gigi yang lain. Baik, tadi saya sudah singgung bagaimana EDX itu terbentuk ya atau dihasilkan. Dia dihasilkan dari elektron-elektron yang sudah menyentuh spesimen, kemudian dilontarkan kembali dan ditangkap oleh detektor, dan dia bisa menghasilkan profil EDX seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa gambar yang di atas ini adalah ciri khas dari profil EDX yang kita biasa dapatkan dari TEM. Biasanya ini didapat karena analisa yang kita lakukan itu yang kita sebut sebagai point analysis. Point analysis adalah dengan cara kita memfokuskan beam kita pada satu daerah khusus saja. Misalkan ya, saya coba ganti warnanya sebentar agar lebih jelas. Untuk kasus yang di sini, saya ganti warna misalkan kuning. Ya. Kalau misalnya, nggak ada warnanya. Nggak kelihatan. Nah, saya ganti warna yang lain dulu, biar lebih jelas, hitam mungkin. Ya, baik. Ya, jadi saya fokus beam saya di daerah sini, Bapak dan Ibu ya. Maka saya akan dapatkan spektrum seperti ini. Lalu ketika saya fokus daerah yang lain, saya akan dapatkan spektrum seperti ini juga ya, yang bentuk yang lain. Nah, ini disebut sebagai point analysis. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya proses ini kita ulang karena kita ingin mengetahui banyak daerah. Nah, ini adalah teknik EDX STEM ataupun mungkin juga masih di banyak SEM yang dilakukan secara konvensional. Untuk analisa spektroskopi yang sudah modern, sebetulnya point analysis ini sudah hampir ditinggal. Kenapa? Karena kita sudah bisa, karena kita sudah memiliki suatu fungsi baru yang kita sebut sebagai EDX elemental map. Artinya, instead of kita menggunakan point analysis dan meletakkan beam kita untuk beberapa daerah tertentu, kita akan melakukan scanning ya dan menyimpan seluruh data tersebut sehingga kita bisa menghasilkan elemental map seperti ini. Maka kita bisa tahu sekarang dari daerah ini bagian hijau itu merupakan diisi oleh unsur-unsur tungsten dan bagian merah itu diisi oleh unsur-unsur Fa. Dan juga sebetulnya ada sebagian tungsten yang ada di sini karena warna merahnya tidak terlalu jelas. Ya. Nah, keunggulannya dari EDX Map ini pertama bahwa datanya itu jauh lebih lengkap karena kita benar-benar bisa melihat bagaimana distribusi unsur kita itu terdapat pada sampel. Dan yang kedua itu kita bisa lebih mudah membaca sebetulnya informasi dari sampel kita. Nah, selain dari EDX Map, Bapak dan Ibu, kita juga dengan EDX yang modern bisa melakukan analisa berupa line profile. Artinya saya bisa letakkan ya, menganalisa line profile dari satu daerah ke daerah yang lain dan nantinya akan menghasilkan profil EDX seperti yang sebelah kanan ini ya. Nah, keunggulan dari line profile adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu coba lihat satu kasus di daerah puncak di sini ya, yang dekat dengan ujung dari anak panah. Kalau kita lihat dari map, itu terlihat sebetulnya tidak ada perubahan. Ya, kita lihat distribusi dari warna itu kurang lebih sama. Tetapi ketika kita mencoba melihat lebih detail dengan menggunakan line profile, kita lihat bahwa komposisi dari tungsten itu berbeda. Dia memiliki ada nilai lebih dibanding nilai yang lain. Nah, inilah satu keunggulan dari line profile. Dia akan memberikan informasi yang lebih detail daripada EDX Map terkait dengan beberapa kasus. Dua hal ini, Bapak dan Ibu, yang ingin saya perkenalkan, seandainya memang Bapak dan Ibu masih belum mengetahuinya, bahwa EDX di TEM itu dengan kondisi sekarang, dengan keberadaan modus TEM tadi, memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang jauh lebih baik
dan lebih lengkap dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya yang mungkin kita hanya mendapatkan profil IDX seperti gambar yang di atas ini. Baik, selanjutnya saya ingin sedikit memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu terkait data IDX yang bagaimana yang kita harus perhatikan dan awasi ketika kita sedang melakukan eksperimental ataupun karakterisasi sampel dengan menggunakan IDX di TEM. Yang pertama yang mesti kita pahami atau kita hati-hati terhadapnya, bahwa kita mesti pastikan bahwa sampel kita itu tipis. Kenapa? Kalau misal sampel kita terlalu tebal, maka data yang kita terima itu tidak akan akurat, Bapak dan Ibu. Ya. Akan banyak sekali elemen yang saling tumpang tindih nanti di sana yang menyebabkan analisa kita tidak akan tepat. Maka sekali lagi saya tekankan, sampel itu harus tipis. Berikutnya, pengambilan data itu sebaiknya dilakukan di STEM modus, ya, di STEM mode. Tadi saya sudah singgung. Gambar dari IDX map dan juga line profile yang tadi saya tampilkan itu hanya bisa dihasilkan apabila pengambilan data IDX diambil dalam modus STEM. Dalam modus STEM, IDX hanya bisa menghasilkan IDX profil, IDX spektrum seperti yang gambar yang di atas tadi. Lalu yang berikutnya, pengukuran IDX itu kecenderungannya menghasilkan kontaminasi pada sampel. Maka kalau Bapak dan Ibu perlu hati-hati, seandainya mau melakukan analisa IDX, berinformasikan kepada operator untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap sampelnya tersebut. Ya, sampelnya dibersihkan dulu, bisa dengan menggunakan plasma cleaner, atau yakinkan kepada operator untuk mempersiapkan pendingin terhadap daerah sampel sebelum melakukan analisa dengan IDX. Sebab kalau dua hal ini tidak dilakukan, maka analisa yang Ibu dan Bapak lakukan juga akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Karena akan terjadi penggumpalan dari hidrokarbon pada sampel yang Bapak dan Ibu miliki. Nah, satu catatan mungkin yang ingin saya tekankan, untuk plasma cleaner, teknologi ini sebetulnya sangat powerful, ya, sangat baik untuk membersihkan sampel. Hanya saja sayang dia tidak cocok untuk sampel yang berbentuk nanopartikel yang diletakkan pada TEM grid. Kenapa? Karena plasma cleaner akan menghancurkan karbon film yang dimana tempat nanopartikel kita berada. Ya, jadi saya ulang, kalau Bapak dan Ibu memiliki nanopartikel, tolong tidak membersihkan sampel tersebut sebelum IDX dengan menggunakan teknologi plasma cleaner. Berikutnya, apabila Bapak dan Ibu akan melakukan analisa IDX dengan menggunakan konvensional IDX, ya, artinya dengan TEM-TEM yang ada pada saat ini, itu pastikan agar operator selalu memposisikan sampel dengan men-tilt sampel tersebut, sehingga sampel akan normal, posisinya normal terhadap IDX detector. Maksudnya apa? Ini ada salah satu diagram IDX yang saya sudah persiapkan. Pada dasarnya, Bapak dan Ibu, IDX kita itu ada di satu sisi dari TEM. Sampel kita berada seperti ini, tegak lurus dengan elektron. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat, apabila posisi sampel masih seperti ini, maka ketika elektron yang mengenai sampel kita, maka elektron yang akan terlompat balik itu tidak akan sepenuhnya tertangkap oleh IDX. Maka akan ada saja unsur-unsur yang tidak terdeteksi ataupun memiliki intensitas yang rendah. Kenapa? Karena tidak semua elektron itu bisa ditangkap oleh detektor IDX. Maka sampel itu mesti dimiringkan dengan posisi seperti ini. Nah, operator mestinya tahu. Tapi just in case mereka tidak tahu atau mereka lupa, mohon Bapak dan Ibu pastikan kondisi ini terjadi. Kedua, terkait penggunaan holder khusus yang saya sebut sebagai low background holder. Ini yang saya pikir mungkin paling banyak terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena low background holder itu adalah holder khusus untuk analisa IDX. Dan biasanya itu harus dibeli tambahan. Dan biasanya orang-orang laboratorium yang sudah memiliki TEM, itu mereka tidak mau beli ini. Kenapa? Karena tidak include pada pembelian TEM. Akibatnya, mereka tetap bisa mengambil data IDX, tapi data yang diambil itu tidak tepat. Karena banyak sekali informasi yang akan tercover oleh holder yang normal. Ya, jadi saya tekankan untuk analisa IDX yang tepat,
itu harus memiliki dan dilakukan dengan menggunakan folder yang diistilahkan sebagai low background folder. Jadi background khusus, folder khusus buat IDS analisis. Berikutnya, seandainya Bapak dan Ibu ingin melakukan kuantifikasi, seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Haryati, nah kuantifikasi di TEM itu relatif lebih susah dibandingkan dengan SEM. Kenapa? Karena kita bekerja dengan sampel yang tipis. Ya, di satu sisi kita membutuhkan sampel yang tipis agar elektron itu bisa terpenetrasi dalam sampel kita, tetapi ini menjadi suatu kondisi yang tidak ideal ketika kita melakukan analisa dengan IDX. Kondisi normalnya ya, kondisi dengan menggunakan konvensional IDS. Kenapa? Karena sampel tipis artinya count-nya itu akan sangat rendah. Dan akibatnya statistik yang kita butuhkan buat melakukan kuantifikasi itu menjadi berkurang. Nah, ada beberapa teknik sebetulnya untuk meningkatkan counts untuk konvensional IDX. Misalkan kita bisa tingkatkan currents-nya, kita tingkatkan arusnya. Caranya gimana? Dengan mempergunakan spot yang lebih besar. Hanya saja Bapak dan Ibu kalau ingat kajian kita pada kemarin ya, ketika kita bekerja dengan spot yang lebih besar, ingat kan yang silicon 110 ya, itu gambarnya itu akan hanya kelihatan sebagai satu kolom saja. Padahal isinya ada 2 atom di sana. Nah, maka dengan kata lain, kalau kita perbesar spot kita, maka kita akan kehilangan resolusi. Itu kelemahannya kalau kita menggunakan high current. Nah, yang kedua, kita bisa alternatif yang kedua adalah dengan memperlama proses akuisisi, ya, longer acquisition time. Ya. Tetapi permasalahannya ada juga, yaitu kalau misalnya acquisition time itu ditingkatkan, dalam waktu misalkan setengah jam hingga 1 jam, maka kita akan mendapatkan drift. Ya, sampel itu akan bergerak selama proses kita pengambilan data. Ya. Dan yang kedua, itu akan meningkatkan kontaminasi. Maka data kita juga tidak akan akurat. Jadi kuantifikasi itu dalam term yang konvensional, ya term-term yang lama itu sangat susah dilakukan. Nah, alternatif yang ketiga, yang ini merupakan alternatif yang terbaik pada saat ini, adalah dengan menggunakan detektor yang terbaru teknologinya. Seperti yang kita miliki di Thermometer Scientific, kami memiliki TEM yang rata-rata memiliki SS detektor itu jumlahnya lebih dari 1. Entah dia 2 ataupun 4. Jadi konsekuensinya dengan menggunakan lebih banyak detektor, maka kita akan mendapatkan lebih banyak counts kan, tanpa melakukan 2 hal yang di atas. Nah, akibatnya kita mendapatkan data yang lebih banyak untuk kita menggunakannya dalam hal mengkuantifikasi sampel yang kita miliki. Nah, terakhir terkait dengan data IDX yang ingin saya tekankan untuk Bapak dan Ibu perhatikan, bahwa kadangkala data IDX yang kita dapatkan itu akan memunculkan unsur-unsur yang, kok bisa muncul ya, padahal saya yakin sampel saya nggak memiliki unsur ini. Nah, biasanya unsur-unsur itu Bapak dan Ibu, entah dia itu Fe, ya, ataupun Cu, Al, Si, Zn, ataupun yang lainnya. Nah, ini sangat umum terjadi di TEM. Misalkan Fe ini bersumber dari keliling dari detektor yang kita miliki. Atau F ini diambil disebabkan atau bersumber dari kolom dari TEM yang kita miliki. Ya, ini sangat wajar. Tapi jumlahnya mestinya sangat kecil. Sangat kecil. Hanya kalau kita perhatikan baik-baik, barulah kita tahu bahwa memang ada Fe di sana. Nah, kalau misalnya Fe-nya tinggi, something wrong, ya, maka mungkin TEM tersebut mesti diservis. Ya. Kedua, biasanya unsur kedua yang muncul itu adalah copper, ya, tembaga. Dan ini sangat umum dihasilkan oleh TEM grid. Nah, ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga suatu hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki sampel yang sudah mengandung copper, maka ketika membawa sampel itu untuk dianalisa dengan TEM, mintakan kepada operatornya untuk menggunakan TEM grid yang berbeda. Ya, jangan menggunakan TEM grid yang copper. Nah, ini sudah sesuatu hal yang agak sedikit unik sih di Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata laboratorium itu tidak memiliki TEM grid selain copper. Kenapa? Karena copper adalah TEM grid yang paling murah untuk bisa didapatkan. Padahal banyak TEM grid yang lain. Bisa dalam bentuk molybdenum, Mo, ya, atau dia nickel, atau bahkan gold. Ya. Nah, tetapi mungkin karena harganya itu lebih relatif lebih mahal daripada copper, laboratorium itu tidak mau memiliki grade-grade seperti itu. Tapi itu sangat penting ya untuk dimiliki untuk beberapa variasi. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini
Kalau Bapak dan Ibu memiliki sampel yang sudah memiliki cutter di dalamnya, tolong jangan tolong informasikan kepada operator agar menggunakan template yang memiliki bahan selain cutter. Sama, kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki sampel yang mengandung MO, ya, molybdenum, biasakan sampel-sampel baja tuh. Nah, itu jangan menggunakan template yang memiliki molybdenum di sana, gunakan lain cutter dan gitu seterusnya, ya. Lalu unsur Al, SI, dan ZR ini juga sering muncul. Ini semua bersumber dari temp holder, ya. Tapi sekali lagi itu nilainya kecil. Kalau itu besar intensitasnya, something wrong sama TM-nya. Itu mesti kita analisa lebih jauh. Dan yang terakhir itu biasanya unsur W, tungsten ataupun platin. Ini biasa dimunculkan apabila sampel kita dioperasi dengan menggunakan focus ion beam. Nah, selanjutnya masih terkait dengan analisa IDX Bapak dan Ibu. IDX di TEM, salah satu keunggulannya adalah kemampuannya kita untuk bisa mendapatkan IDX spektra hingga sampai 40 kilo elektron volt. Ya, ini contohnya. Ya, kita mendapatkan 40 kilo elektron volt. Nah, kalau kita bandingkan dengan SEM, SEM itu biasanya kita dalam pengambilan data IDX hanya memungkinkan sampai 15 keV. Kenapa? Karena energi range dari IDX itu berbanding dengan setengah, biasanya maksimal itu adalah setengah dari high tension yang dipergunakan. Kita tahu kalau SEM itu hanya bisa maksimal 30 kV, ya. Tetap makanya energi yang kita dapatkan untuk IDX di SEM itu hanya sampai 15 biasanya. Nah, itu menimbulkan masalah sebetulnya. Kenapa? Contoh kasus. Kalau misalnya saya ingin menganalisa zirconium, ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat di sini yang saya tandai, ya. Zirconium itu ada berbagai jenis lines. Nah, untuk memastikan saya mendapatkan zirconium K alpha, maka saya harus mempush energi detektor saya untuk bisa mendapatkan energi sekitar 16 kilo elektron volt. Sebaliknya, kalau saya tidak bisa mendapatkan kondisi seperti ini, seperti yang di SEM, saya hanya akan melihat L alpha dari zirconium yang ini, ataupun yang M alpha. Nah, dua zirconium, dua lines baik dan M dan L, itu dia berada di daerah energi rendah, di mana kondisinya seringkali terhimpit dengan unsur-unsur yang lain. Saya ulang, biasanya energi-energi di daerah rendah itu sering sekali overlap dengan unsur-unsur yang lain. Makanya analisa menjadi susah. Ya. Disinilah kita sebetulnya mesti mempergunakan keunggulan dari TEM. Karena TEM itu rata-rata dioperasikan dengan 200 kV, maka kita bisa sebetulnya mendapatkan spektra hingga 40 kV atau di sistem yang modern hingga 80 kV. Jadi unsur-unsur yang aneh-aneh itu ya seperti dionium ataupun yang lain itu rata-rata mereka ada sekitar 60 kV dan kita bisa deteksi itu dengan menggunakan TEM. Maka pesan saya adalah nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu menganalisa IDX di TEM, mintakan kepada operator untuk selalu men-setting energinya itu paling tidak 20 kV, paling tidak minimal. Jangan mau kurang dari 20 kV. Karena dengan seperti itu, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak. Baik, ini contoh hasil dari analisa menggunakan IDX ya, Bapak dan Ibu di TEM. Ini adalah kasus AGNI core cell nanoparticles. Ya. Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar hadaf. Ya. Kita sudah tahu tadi hadaf itu kontras dihasilkan oleh apa? Oleh Z kan. Maka karena Ag dan Ni adalah elemen yang relatif berat, maka kita bisa melihat dengan sangat jelasnya bagaimana nanopartikel berbentuk bakso ini ya dengan ukuran sekitar 10 nanometer itu terdistribusi dengan baiknya. Nah, kalau sampel ini Bapak dan Ibu analisa dengan TEM, conventional TEM, tidak akan terlihat gambar seperti ini. Akan sangat buram ya, karena kontrasnya akan sangat rendah. Tetapi dengan STEM kita benar-benar bisa melihat apa bentuk bola-bola dari Ag dan Ni ini. Nah, kalau kita tidak memiliki IDX, maka kita berhenti di situ saja. Kita hanya tahu, oh, bentuk kita sudah berhasil mengsintesa nanopartikel dengan ukuran 10 nanometer. Tapi pertanyaan yang penting adalah, karena kita sedang mengsintesa Ag dengan Ni, apakah Ag dan Ni itu membentuk fasa atau cuma unsur yang terpisah?
ya, membentuk satu fasa AgNi atau dia membentuk fasa Ag dan fasa Ni. Itu pertanyaan tidak akan bisa dijawab hanya dengan melihat gambar. Maka kita mesti mengkombinasikannya dengan menggunakan IDX. Nah, ini hasil dari IDX-nya Bapak dan Ibu, kita bisa lihat rupanya untuk kasus ini terbentuklah dua fasa. Fasa Ni di mana dia hanya berada di permukaan dan fasa Ag yang dia berada di inti dari nanopartikel tersebut atau di core-nya. Maka core shell morfologi terbentuk seperti ini. Lebih jauh dengan IDX yang kami miliki, kita tidak saja bisa mendapatkan gambar yang indah seperti ini, melainkan kita bisa mengetahui bahwa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nanopartikel, itu 12-nya sempurna, core shell dengan nikel di bagian luar, dengan Ag di sebagai bagian core-nya, tapi ada satu nih yang tidak memiliki nikel di permukaannya, melainkan dia dikerubunin oleh sulfur. Nah, sulfur, ya, sulfur. Sulfur itu kan sebetulnya adalah unsur yang ringan, ya, yang biasanya dengan IDX konvensional itu tidak akan bisa terdeteksi. Tetapi dengan sistem yang terbaru, kita bisa mendeteksinya dan juga bahkan membuat image, membuat gambar dari distribusi unsur tersebut. Baik, itu IDX. Sekarang kita masuk ke spektroskopi yang kedua, ya, yaitu adalah Electron Energy Loss Spectroscopy atau yang disingkat sebagai EELS. Nah, EELS dari namanya Energy Loss, Electron Energy Loss. Artinya kita memanfaatkan elektron-elektron yang setelah dia bereaksi dengan spesimen, dia akan kehilangan energinya. Ini, ya, bagian inelastically scattered electron. Spektrum yang akan dihasilkan relatif beda dengan yang IDX. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, saya akan bahas nanti dalam slide berikutnya apa yang bisa kita pelajari dari spektrum yang model seperti ini. Tapi di slide ini saya ingin memberikan informasi bahwa untuk bisa melakukan eksperimen dalam bentuk electron energy loss spectroscopy, maka kita membutuhkan suatu peralatan tambahan yang serupa seperti di IDX. Kalau di IDX kita akan membutuhkan detektor, IDX detektor ya. Kalau untuk EELS kita membutuhkan yang disebut sebagai filter. Ya. Nah, filter itu secara umum, secara komersial TEM di dunia ini terbagi dari dua kelompok. Kelompok pertama yang disebut sebagai post-column filter. Kenapa? Karena filter tersebut terinstall di bawahnya TEM. Ya, bentuknya seperti ini. Atau kelompok yang kedua itu disebut sebagai in-column omega filter. Ya. Kenapa? Karena si filter tersebut diinstal di dalam TEM. Ini bagian yang ini. Dan dia bentuknya benar-benar seperti lambang omeganya huruf Yunani. Maka disebut sebagai in-column omega filter. Nah, saat ini Bapak dan Ibu yang paling banyak dan yang paling mudah dilakukan, yang paling mudah untuk digunakan itu filter yang dalam bentuk post-column filter ini. Nah, informasi apa yang sebetulnya bisa kita dapat, bisa kita ambil dari spektrum EELS? Saya tidak akan bahas bagaimana EELS itu terbentuk ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena waktu. Ya, biasanya pembahasan EELS ini itu minimal itu satu pertemuan di perkuliahan sekitar 2 jam minimal ya. Belum lagi kalau misalnya ada studi kasus itu bisa sampai 2-3 perkuliahan. Nah, tetapi kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin tertarik untuk mempelajari lebih jauh, kita bisa mendiskusikannya nanti dalam kesempatan yang lain. Informasi yang bisa kita terima, yang bisa kita ambil dari EELS spektra itu pertama kita bisa mendapatkan ketebalan sampel ya dari EELS spektra. Lalu kita juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan valence conduction electron density dari sampel yang kita miliki. Kita juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan optical response atau complex dielectric function dari sampel kita. Hanya dengan menganalisa EELS spektra. Ya. Dan kita juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan band structure dan juga interband transition. Nah, lalu tentu saja seperti IDX, kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan komposisi elemen yang ada dalam sampel kita. Apakah ada unsur oksigen, ada unsur besi ya di dalamnya, dan bahkan lebih baik daripada IDX dalam beberapa kasus,
kita bisa melakukan kuantifikasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan IDX. Ingat tadi saya katakan IDX itu relatif susah menggunakan time yang lama ya karena masalah counts, masalah sinyal. Tapi di ILS kita bisa melakukan kuantifikasi jauh relatif lebih mudah dibandingkan dengan IDX. Terakhir, kita juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan bonding and oxidation state ya, dengan dari informasi dari spektrum ILS yang kita dapatkan. Baik. Nah, ini contoh dari spektrum yang kita bisa ambil dari ILS ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa salah satu keunggulan dari ILS adalah dia sangat sensitif dan bisa dipergunakan buat menganalisa unsur-unsur ringan ya seperti boron dengan nitrogen. Nah, walaupun dengan IDX yang baru sekarang kita bisa melihat boron dan nitrogen, tetapi untuk lithium itu belum bisa ya, untuk lithium belum bisa. Dan hanya ILS yang saat ini yang bisa kita pergunakan. Terus pasti ada yang komentar, enggak kok Pak Riza, dengan XPS bisa. Betul, saya belum selesai ngomong. Dengan ILS adalah suatu spektroskopi di mana kita tidak hanya bisa melihat keberadaan lithium dari misalkan buat Bapak dan Ibu yang melakukan analisa ataupun eksperimen terkait dengan penelitian terkait dengan lithium ion battery ya. Hasil dari material yang Bapak teliti, yang setelah Bapak dan Ibu teliti dari dilithiation dan lithiation proses, Bapak bisa menggunakan XPS untuk mengetahui apakah lithiumnya itu ketrap atau tidak. Tetapi permasalahannya, kita tidak tahu kan, ketrapnya itu seperti apa. Ya, kita bisa memkirakan ketrapnya dalam bentuk unsur atau senyawa, tapi kita tidak tahu ketrapnya itu di mana. Nah, dengan TEM, dengan ILS bisa kita kombinasikan sehingga kita bisa tahu kalau lithium itu memang ketrap, dan kita bisa tahu apakah lithium itu ketrap di grain boundary, apakah dia berbentuk presipitasi unsur tersendiri. Nah, itulah keunggulan dari TEM dibandingkan dengan alat karakterisasi yang lain yang sejauh saya tahu. Selanjutnya, ILS juga seperti IDX tadi saya katakan, bisa juga mendeteksi unsur-unsur umum seperti oksigen dan besi pada senyawa Fe2O3. Dan dengan memanfaatkan konteks seperti ini, kita juga bahkan bisa melakukan kuantifikasi. Sehingga sampai atomic persen kita tahu berapa persen Fe, berapa persen atomic persen dari oksigen. Nah, ini salah satu contoh kasus yang lain penggunaan ILS Bapak dan Ibu. Ingat tadi di contoh terakhir saya sebut adalah informasi terkait dengan band, maaf saya lupa atau salah ngomong, bonding ya, terkait dengan bonding dengan antara bonding dan oxidation state ya. Ini ada satu contoh kasusnya. Ini adalah kita ingin melihat presipitasi dari carbon fiber yang sudah terinforce pada magnesium aluminium alloy ya. Jadi yang ditandain panah di sini Bapak dan Ibu ya, yang ini, lalu yang ini, dan ini adalah presipitasi dari carbon fiber. Nah, kita ingin tahu dia itu fasanya apa ya, apakah murni karbon ataupun ada yang lain. Nah, cara menganalisanya kita bisa menggunakan ILS tadi untuk melihat bondingnya ya, bagaimana dia terbentuk ya. Ini adalah contoh kasusnya. Untuk ILS seperti IDX, satu unsur bisa memiliki lebih dari satu lines ya. Kalau di IDX ini ada K, ada line K, ada line M, line L gitu kan. Nah, sama di ILS. Jadi kita bisa juga mempergunakan analisa untuk daerah energi rendah ataupun energi tinggi. Untuk daerah energi rendah kita bisa lihat ini adalah spektrum dari presipitasi yang kita miliki ya, yang saya tandai di sini. Sedangkan yang di atas itu adalah spektrum dari aluminium O3. Bentuknya seperti ini. Paling bawah dari aluminium, bentuknya seperti ini. Dan yang di tengah-tengah adalah aluminium 4C3. Dan kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, bentuknya itu serupa dengan presipitasi yang kita inginkan. Maka kita bisa tahu bahwa presipitasi kita strukturnya adalah aluminium 4C3. Nah, selanjutnya hal ini bisa kita lakukan juga untuk energi tinggi. Dan kita bisa lihat kembali ini presipitasi kita. Di atas adalah aluminium O3, di sini adalah aluminium pure, dan rupanya presipitasi kita juga memiliki bentuk yang sama seperti aluminium 4C3. Maka dari hasil ini kita bisa bilang bahwa presipitasi yang terbentuk itu adalah aluminium 4C3. Baik. Nah, ini contoh tambahan. Kalau tadi ya di gambar yang di sini kita mencoba hanya menganalisa berdasarkan spektrum.
Tapi ILS tidak berhenti seperti itu aja Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat kembali di dalam bentuk map, ya, elemental map seperti IDS. Ya, di sini kita bisa mendapatkan informasi jauh lebih banyak, lebih informatif. Contoh kasusnya di sini adalah bagian sebelah kiri ini adalah gambar elemental map dari barium titanat dan strontium titanat. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kedua senyawa ini memiliki satu gugus yang sama kan, titanium oxide, ya. Yang beda cuma barium dengan strontium. Nah, kita bisa membuat map berdasarkan konteks ini, ya. Maka dengan ILS kita bisa lihat bahwa yang hijau-hijau ini itu adalah titanium, ya. Lalu yang warna biru itulah dimiliki oleh barium dan yang warna merah dimiliki oleh strontium. Tidak berhenti di situ, Bapak dan Ibu, kita bahkan juga bisa melakukan yang kita sebut sebagai valency mapping. Di sini contoh kasusnya menggunakan cerium oxide. Kita tahu cerium oxide itu banyak sekali variannya. Ada cerium CeO2, ada Ce3O4, ya. Nah, apabila cerium oxide itu saya ambil gambarnya menggunakan hadaf, stem hadaf, maka gambar itu hanya menunjukkan yang sama seperti ini. Kenapa? Tadi ingat ya, hadaf itu sensitif dengan unsur yang memiliki Z yang tinggi. Maka karena dia hanya ada unsurnya itu hanya ada cerium dengan oksigen, maka yang ditampilkan cuma ceriumnya saja. Terlihat cuma ada satu fasa di sini. Tetapi kita bisa menggunakan ILS untuk menangkap oksigen 3+ dengan 2+. Dan kita bisa dapatkan gambar seperti ini. Bahwa yang di atas dihasilkan oleh 3+, yang di bawah dihasilkan oleh 2+. Seperti itu. Baik, mohon maaf, bukan oksigen tetapi cerium, mohon maaf. Cerium 2+ dengan cerium 3+. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu terkait dengan topik yang relatif baru di TEM, yaitu 3D imaging, dalam lebih spesifiknya IDS tomografi. Bapak dan Ibu, prinsip dari tomografi yang kita lakukan di TEM itu basicnya sama dengan tomografi yang dilakukan oleh peralatan yang lain, seperti CT scan misalkan. Yaitu kita ingin dari 3 dimensi, objek 3 dimensi, dalam hal ini adalah sampel kita, ya, ini sampel kita mendapatkan gambar, ya, menangkap gambar, merekam gambar dalam bentuk 2 dimensi, ya kan? Karena TEM itu pada dasarnya seperti itu. Ya, kita punya objek sampel 3 dimensi, tapi yang kita lihat pada dasarnya nanti dalam gambar TEM maupun difraksi ataupun yang lainnya kan ini dalam bentuk 2 dimensi, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan seperti dalam TEM. Nah, tetapi tomografi itu adalah kita memanfaatkan kondisi tadi. Jadi setelah kita memiliki 3 dimensi objek, kita akan ngambil beberapa jenis gambar yang 2 dimensi, lalu nanti gambar-gambar tersebut kita kumpulkan menjadi satu dan kita bikin menjadi 3 dimensi reconstruction. Ya. Dan proses ini umumnya terjadi dengan cara kita mengambil banyak gambar yang dari sudut positif ke sudut negatif. Biasanya dengan men-tilt sampel, kita tilt sampel dari plus 70 ya sampai ke minus 70. Jadi plus 70, plus 60, 69, plus 68, plus 67 dan seterusnya sampai nanti minus 69 dan minus 70. Nah, itu rata-rata nanti totalnya bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 140 gambar. Nah, nanti 140 gambar itu, ini ya gambar yang ini, kita rekonstruksi ulang untuk menghasilkan 3D imaging. Itu prinsip konsep dasar dari tomografi kita. Nah, untuk proses cara kerjanya, tadi saya sudah sempat singgung secara sekilas. Jadi kita akuisisi, ya, ini dari 3 dimensi gambar, ya, ini dari 3 dimensi. Lalu 2 dimensinya ini kita gabung, kita posisikan, karena pasti ada pergeseran dan seterusnya. Lalu kita rekonstruksi ulang, dan pada akhirnya kita akan dapatkan kembali 3 dimensi dalam bentuk visualisasi. Nah, untuk bisa melakukan tomografi workflow ini, Bapak dan Ibu, itu membutuhkan suatu sistem yang powerful yang bisa menjamin bahwa proses akuisisi, proses alignment, proses reconstruction, dan terakhir visualisasi itu benar-benar dilakukan dengan tepat. Maka Thermo Fisher Scientific juga selain memiliki hardware, kita juga memiliki software yang bisa mendukung itu semua. Baik, untuk memberikan sedikit gambaran kepada Bapak dan Ibu bagaimana sebetulnya proses tomografi itu terjadi ya dalam TEM ya. Maka izinkan saya memberikan suatu video di sini.
video ini adalah bagaimana proses tomografi dilakukan dalam satu produk kami, yaitu adalah Talos F200X, ya, salah satu TEM yang memang TEM modern yang dikhususkan untuk melakukan IDS tomografi. Ya. Nah, kita selalu berusaha untuk produk-produk kami itu merupakan produk yang paling mudah untuk di setup, ya, user friendly, ya, itu salah satunya. Kedua, produk Talos ini dia memiliki SFEG. Masih ingat kalian ya? Bagaimana SFEG ini bisa menghasilkan high resolution. Berikut, kita juga punya super X detector. Tadi saya sudah sempat singgung, super X detector adalah 4 detektor IDX terinstall dalam satu TEM. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi 4. Nah, super X detector ini membuat proses 3D tomografi itu berfungsi dengan sangat baik. Karena tidak akan ada informasi yang hilang. Lalu kelebihannya dari segi user friendly, semua proses ini itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi user yang lakukan cuma men-setting parameternya, itu dilakukan pada siang atau sore hari, lalu akan dibiarkan proses tomografi tadi, pengambilan gambar series tadi yang banyak itu selama 1 malam, ya, semalam suntuk, dan besok pagi nanti sudah dapat data yang seperti ini, lalu menggunakan software, kita akan buat rekonstruksi modeling sehingga bisa menghasilkan gambar 3 dimensi seperti ini. Ya, terlihat dengan jelas bagaimana distribusi dari masing-masing nanopartikel. Nah, ini bisa dilakukan oleh banyak sekali sistem. Tidak hanya secara in situ, bisa juga dilakukan secara ex situ. Misalkan Bapak dan Ibu ingin melakukan proses pemanasan, ingin melihat bagaimana perubahannya. Jadi itu bisa kita lakukan juga menggunakan video simulasi seperti ini. Inilah salah satu produk kami, yaitu Talos F200X, yang memang sangat dedicated untuk dipergunakan untuk melakukan 3D tomografi. Nah, terakhir saya ingin sampaikan di sini juga contoh terkait dengan IDX, bahwa IDX itu dengan sistem yang ada saat ini, itu juga bisa dipergunakan untuk tomografi light elements, ya, atau unsur-unsur yang ringan. Di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa memetakan keberadaan oksigen, fluor, klor, dan karbon. Dan software yang dimiliki itu bisa memilih dan menghilangkan unsur-unsur tertentu, sehingga kita benar-benar bisa melihat distribusi dari unsur yang kita inginkan. Ya, bagaimana kalau unsur ini saya buang? Bagaimana kalau unsur ini saya tambahkan dan seterusnya? Dan ini memberikan informasi lebih detail Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ketika Bapak dan Ibu ingin menulis suatu paper dan ingin menunjukkan hasil sintesa Bapak dan Ibu lakukan. Bagaimana distribusi masing-masing unsur tersebut. Maka dibutuhkan memang suatu teknologi yang memang advance untuk bisa memberikan informasi itu semua. Dan berdasarkan pengalaman saya selama ini, saya bisa yakinkan kepada Bapak dan Ibu bahwa TEM itu merupakan salah satu dari peralatan instrumen yang bisa membantu kita mendapatkan semua informasi tadi. Baik, sebagai kesimpulan, izinkan saya mencoba membuat suatu summary, ya, ringkasan dari apa yang sudah kita bahas terkait dengan perbandingan antara dua teknik spektroskopi yang kita miliki, yaitu IDX dengan EOS. Secara umum, saya bisa katakan IDX itu cocok buat analisa-analisa unsur-unsur berat. Ya. Walaupun tadi saya sudah sempat singgung, untuk beberapa unsur ringan seperti nitrogen, boron, itu sudah bisa kita detek dengan menggunakan IDX yang modern. Tapi secara umum, profesional IDX itu hanya bisa bagus dipergunakan untuk unsur-unsur berat. Sebaliknya, EOS itu malah lebih cocok untuk unsur-unsur ringan seperti lithium, hidrogen, dan juga helium bisa dideteksi dengan menggunakan EOS. Dari segi penggunaan, IDX sangat mudah. Dengan pencet tombol kita akan mendapatkan spektrumnya. Tapi tadi kita sudah bahas, ya, ada satu slide yang membahas detail bagaimana kita tetap masih hati-hati ketika kita melakukan analisa menggunakan IDX. Karena tidak semudah itu. Pengambilan datanya mudah, tapi penginterpretasiannya itu membutuhkan suatu konsep yang lain. Sebaliknya, kalau EOS, dua-duanya susah. Mengambil datanya susah, interpretasi juga susah. Kenapa? Karena banyak sekali physical properties dan physical phenomena yang terjadi ketika EOS itu dihasilkan. Nah, informasi yang kita dapatkan kalau IDX itu hanya berupa informasi kimia, ya, karena cuma tahu unsurnya apa, dan kita bisa mencoba mempush hingga sampai kuantifikasi walaupun semi quantification. Tapi kalau di EOS kita bisa dapat informasi kimia dan kita bisa juga mendapatkan informasi terkait dengan elektroniknya. Jadi secara umum saya bisa bilang IDX itu teknik yang relatif mudah dilakukan, tapi EOS adalah suatu teknik yang sangat kaya dengan informasi yang bisa kita ekspor apabila kita ingin mengetahui apa yang kita miliki di sampel yang kita punya.
Bapak dan Ibu, saya mohon perhatiannya untuk statement yang saya buat di bawah ini, ya. Jadi ini sebetulnya berlaku untuk seluruh instrumen, tapi izinkan saya untuk meng-bold kondisi untuk yang kita baru saja bahas terkait dengan IDS dan ILS. Saya akan katakan seperti ini, bahwa IDS dan ILS itu teknik yang dibuat oleh manusia. Konsekuensinya apa? Teknik itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi kita bukan berarti memilih suatu teknik dan melepaskan yang lain. Karena sebetulnya teknik pengukuran, apapun namanya, itu dia ditujukan untuk saling melengkapi. Ya, itu konsep dasarnya. Jadi sangat dibutuhkan kita memiliki suatu instrumen yang bisa memungkinkan kita untuk menggabungkan banyak sekali teknik pengukuran agar kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat. Terkait dengan instrumen yang bisa kita pergunakan, ada beberapa catatan penting yang ingin saya tekankan di sini. Apabila Bapak dan Ibu ingin berkonsentrasi untuk mengoptimalisasi teknik spektroskopi pada PEM yang Bapak Ibu miliki. Pertama ya Bapak dan Ibu, elektron sources, sumber elektron. Kita pastikan bahwa TEM kita itu mampu menghasilkan high contrast, menghasilkan small pore size, menghasilkan high current density, dan menghasilkan small energy spread. Karena semua faktor-faktor ini sangat berperan dominan untuk menghasilkan data yang baik dari TEM. Ya. Nah, untuk bisa menghasilkan itu, tidak lain tidak bukan syarat paling utamanya adalah dengan kita mempergunakan field emission gun sebagai electron source dari TEM kita. Berikutnya, terkait untuk IDX, tadi sudah saya singgung, kita harus menggunakan new IDX detector teknologi. Kenapa? Dengan teknologi yang baru, kita mampu mendeteksi lebih banyak unsur-unsur ringan dibandingkan unsur-unsur detektor yang teknologinya lebih lama. Itu salah satu alasannya. Kedua, kita harus menggunakan detektor yang memiliki ukuran lebih besar atau menggunakan detektor yang lebih banyak. Dan hal ini, Thermo Fisher Scientific menawarkan produk yang disebut sebagai Super X Detector. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ya, dibandingkan satu detektor, kita punya 4 detektor yang bisa menjamin count yang kita terima itu akan sangat banyak. Terakhir, itu terkait dengan IDX, tolong pastikan bahwa data yang diambil itu ketika sampel diletakkan di holder yang disebut sebagai low background time holder. Sebab kalau tidak, data yang Bapak dan Ibu dapatkan itu tidak akan akurat. Terakhir, terkait dengan ILS, ya kita mau nggak mau mesti memiliki suatu peralatan tambahan yang disebut sebagai energy filter. Nah, itu semua akan kita gabung, maka kita bisa meng-push TEM kita sehingga dalam tidak hanya menampilkan gambar 2 dimensi, melainkan kita bisa menampilkan gambar 3 dimensi, di mana gambar 3 dimensi ini bisa memberikan informasi jauh lebih detail dibandingkan gambar 2 dimensi. Nah, baik, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian yang saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, saya akan kembalikan kepada Bu Haryati untuk memadunya. Silakan, Bu Haryati. Baik, terima kasih Pak Riza. Materi hari ini cukup menarik dan cukup menggiurkan gitu ya untuk para peneliti-peneliti betapa telitinya IEM itu. Nah, ada satu catatan tadi Pak, kalau misal partisipan kita ini tertariknya tidak hanya semata-mata dengan data berupa elemental analisis atau komposisi kimia, tapi nanti butuhnya adalah crystal structure analysis atau mungkin lattice parameter. Ini bisa diselesaikan dengan yang mana, Pak? Voice-nya, Pak. Ya, maaf. Itu bisa diselesaikan dengan teknik pengukuran yang lain, Ibu. Yang kemarin sudah saya bahas itu dalam topik high resolution imaging. High resolution imaging. Ya, high resolution imaging. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Suci Aisyah dari Universitas Sumatera Utara ya. Apakah saya bisa menganalisis sampel karbon dop nitrogen dalam pelarut etanol atau sampel yang dalam bentuk cairan menggunakan HRM dan IDS? Oke. Apa yang harus ya silakan Ibu, mohon maaf. Apa yang harus saya sarankan ke operator agar saya mendapatkan data yang baik? Jadi karbon dot
ini kira-kira ukurannya kurang dari 10 nano, Pak. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan itu sebetulnya agak luput dari pembahasan saya pertama kemarin. Karena di introduction kemarin saya hanya membahas sebetulnya teknik-teknik pengukuran yang kita sebut sebagai ex situ, pengukuran ex situ, bukan pengukuran secara in situ. Nah, apabila sampel Bapak dan Ibu itu berbentuk cairan, maka pengukuran itu mesti dilakukan secara in situ. Dan untuk itu dibutuhkan pertama perangkat tambahan, ya, dalam bentuk misalkan pertama itu holder yang khusus, stem holder yang khusus, agar nanti cairan tersebut tidak terhisap oleh vakum stem, ya. Jadi sampel Bapak dan Ibu itu mesti diletakkan dalam sistem holder yang khusus. Dan yang kedua, kalau tadi pertanyaannya apa yang mesti diperhatikan, khususnya bagaimana agar sang operator bisa memastikan bahwa sampel yang dimasukkan dalam holder in situ tadi itu ketebalannya itu sangat minimal. Karena biasanya kalau misalkan sampel tersebut sangat tebal, maka elektron tidak akan bisa terpenetrasi dan bisa mendapatkan gambar. Itu yang paling utama, Bu Haryati. Tapi tadi saya katakan, jadi ini konsep yang agak sedikit berbeda dengan yang saya bahas pada kemarin dan hari ini, ya. Karena yang saya bahas sampai sejauh ini adalah ex situ, artinya saya hanya menganalisa sampel-sampel yang sudah tidak melakukan suatu proses, ya, dan bentuknya biasanya hanya padatan. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menganalisa sampel yang bentuknya itu cairan, apalagi cairan ini memang ingin melihat real, kondisi realnya ketika dia masih bentuk cairan, maka kan tidak bisa dipadatkan. Kalau bisa dipadatkan, bisa kita menggunakan teknologi dengan cryo-TM, artinya kita dinginkan dengan liquid nitrogen. Tetapi kalau Bapak sang penanya dengan Ibu siapa tadi? Ibu, sebentar, harus up lagi. Aisyah ya? Ya, Bu Aisyah, kalau memang Ibu tadi ingin melihat bagaimana proses reaksi itu terjadi secara live dalam kondisi dia itu cairan, maka mau tidak mau, maka analisa itu dilakukan dalam proses in situ. Dan untuk itu membutuhkan holder khusus, Ibu. Iya, Pak. Pertanyaan yang kedua ini dari YouTube, Pak, ya, dengan Dolvi Pandara. Apakah peralatan TIM di Indonesia sudah dapat menganalisis IDS dan ILS? Baik, untuk yang IDS sudah bisa. Itu yang saya tahu, tapi Bu Haryati bisa bantu sebetulnya. Pengalaman Ibu lebih banyak, ya. Atau Ibu aja deh yang jawab. Untuk yang IDS saja. Saya tidak pernah menggunakan yang IDS, Pak. Saya lebih banyak gitu. Pakai yang higher temp dari pola fringe-nya itu yang saya ambil. Oke, baik. Kalau gitu saya akan coba jawab, ya, Ibu. Jadi kalau misalnya buat yang IDX, yang saya tahu itu ada di UI, Universitas Indonesia, dan ada di LIPI Fisika, yang saya tahu memiliki IDX. Bisa jadi sih di semua sebetulnya punya IDX, karena biasa IDX ini sudah dipaksakan paketnya untuk dijual, ya, biasanya. Tapi yang saya tahu pasti itu cuma ada di yang saya pernah analisa, yang saya pernah coba bantu setting itu ada di UI dan di LIPI Fisika. Mungkin nanti teman-teman dari MTI bisa bantu jawab lebih detailnya. Terkait dengan yang ILS, sayangnya belum ada sama sekali di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Southeast Asia itu hanya ada di Singapura yang baru kami memiliki fasilitas ILS. Ini lanjutan dari pertanyaan tadi, Pak, ya. Berdasarkan penjelasan Pak Riza tadi, apakah TEM ini lebih komprehensif dibandingkan dengan SIM? Tergantung sebetulnya apa yang mau kita lihat. Saya selalu akan menjaga itu. Saya akan berusaha menghindar untuk mengunggulkan secara mutlak suatu teknik dengan teknik yang lain. Karena tadi kan saya sebut di slide saya, 2 slide terakhir saya itu, bahwa yang namanya teknologi pengukuran, teknologi verifikasi, itu pasti ada yang lebih dibanding dan ada juga yang kurang. Dan kemampuan kita lah sebagai peneliti untuk bisa mengkombinasikan semua teknologi pengukuran tadi untuk memberikan informasi yang paling lengkap. Nah, tetapi kembali ke pertanyaan tadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya ingin melihat permukaan dari sampel Bapak dan Ibu, atau distribusi dari fasa yang kita buat dalam bentuk hanya tampak permukaan, maka itu SIM cukup.
Atau kalau Bapak dan Ibu ingin hanya melihat morfologi ukurannya, ukuran itu juga masih relatif besar, sekitar 500 sampai dengan 500 nanometer hingga 1 mikron. Maka SEM sudah cukup untuk dipergunakan. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat yang lebih detail, apakah dari 500 nanometer partikel tersebut masih ada partikel-partikel lebih kecil yang berada di dalam 500 nanometer tadi? Maka TEM adalah salah satu peralatan yang bisa kita gunakan. Atau kalau kita ingin lihat apakah partikel-partikel yang kecil tadi itu tumbuhnya saling berikatan, ya, memiliki orientasi kristal yang sama, maka untuk itu TEM harus dipergunakan. Gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu, Bu Haryati. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Riksen, Pak, dari USU. Ya. Mengapa pada data elemen IDS muncul elemen-elemen yang tidak diinginkan? Dan mengapa sulit untuk mendeteksi nitrogen hasil dopan pada karbon, serta kadang total elemennya itu tidak mencapai 100%. Nitrogen dop karbon itu biasanya dipakai untuk ini ya, apa namanya, grafin atau grafit yang didop dengan nitrogen seperti ini. Ya, baik. Nah, itu kembali sebetulnya pada prinsip dasar untuk jawaban, ya, itu berarti kurang lebih kan ada 3 pertanyaan ya, Ibu ya. Pertanyaan pertama, kenapa kok bisa muncul unsur-unsur yang tidak diinginkan? Tidak diinginkan. Ya, tadi saya katakan itu semua, seandainya unsur-unsur yang tidak diinginkan itu sumbernya adalah internal dari TEM, itu sesuatu yang kita tidak bisa exclude. Misalkan tadi muncul adalah besi. Ya, besi itu datangnya ya dari kolom TIM. Nah, itu memang tidak bisa diapa-apakan. Bisa dikurangi ya intensitasnya ataupun efeknya kalau kita mempergunakan stem tadi saya sebutkan ya. Karena dengan stem kita ada prinsipnya memfokus beam sehingga ukuran yang sangat kecil. Itu bisa mengeliminir tadi. Tetapi kalau misalnya sifatnya itu terkait dengan copper. Kalau misalnya Bapak Elson tadi menganalisa sampel, lalu sampelnya itu diletakkan di karbon copper chem grid, maka mau nggak mau karena tadi reaksi ya, daerah reaksi dari IDS itu, karena IDX itu kan pada prinsipnya elektronnya terpantalkan kembali ya mengenai sampel kita, lalu dia kembali keluar. Nah, itu daerah yang terpental itu sangat luas. Nah, itu nanti semua akan bisa ditangkap oleh detektor IDX. Makanya muncullah informasi-informasi yang tidak diinginkan tadi. Makanya tadi, kalau Bapak Elson ingin memastikan, mengeksklud itu semua, ya, mengeksklud itu semua, unsur-unsur tadi, maka EELS adalah salah satu teknik yang bisa membantunya. Karena EELS, kalau tadi Bapak dan Ibu lihat, saya coba scroll ke belakang, mudah-mudahan bisa. Bentar. Ya, saya coba tampilkan mungkin agar lebih jelas penjelasan saya. Nah, di sini. Kelihatan Bu Haryati? Iya, Pak. Nah, kalau IDX itu adalah dihasilkan oleh elektron yang terpentalkan kembali ya oleh spesimen kita. Maka kalau kita lihat di gambarnya ini adalah disebut sebagai daerah di mana daerah interaksi tadi, Pak Elson. Maka seluruh komponen yang ada dalam lingkaran warna abu-abu ini akan memberikan efek terhadap IDX. Nah, tetapi kalau Pak Elson bekerja dalam EELS, ya, dalam modus menggunakan spektroskopi EELS, maka yang kita analisa pada dasarnya adalah semua elektron yang sudah masuk pada sampel kan ada di bawah. Nah, maka kita tidak akan menemukan lagi copper, kita tidak akan menemukan lagi Fe, kita tidak akan menemukan lagi aluminium, zirconium, dan juga silikon, ya. Karena itu semua sudah tereksklud berada di luar lingkaran yang warna abu-abu ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua itu terkait dengan saya lupa Bu. Nitrogen pada karbon, Pak. Oke, nitrogen pada karbon. Nah, itu disebabkan karena memang secara sensitivitas dari detektornya si IDS. Dia tidak mampu untuk mendeteksi X-ray yang terjadi, yang terlempar, terproduksi oleh interaksi antara elektron dengan sampel kita untuk unsur-unsur helium, hidrogen, maupun juga dengan apa tadi Bu? Hidrogen ya, kalau tidak salah ya. Hidrogen. Ya, tidak bisa.
Tetapi karena IELTS itu prosesnya itu berbeda dengan IDX, maka kita bisa mendeteksi keberadaan hidrogen tadi apabila Nitrogen, Pak. Nitrogen, maaf. Nitrogen. Nah, kalau nitrogen bisa untuk kita deteksi menggunakan IDX. Nitrogen bisa. Sayangnya tidak ada data di sini, tetapi Pak Elson, nitrogen kita bisa deteksi dengan menggunakan IDX. Hanya hidrogen, helium, dan lithium. 3 itu aja sekarang yang tidak bisa deteksi dengan IDX. Ya, saat ini ya. Karena sensitivitas terhadap dari detektor yang tidak memungkinkan. Tetapi ketiga unsur yang tadi, helium, hidrogen, dan lithium bisa deteksi menggunakan IELTS. Nah, mungkin saya tidak tampilkan gambar di sini. Ini saya tampilkan deh contohnya, sebentar, saya coba cek. Kalau ini kan sulfur dengan klor, itu kan termasuk yang rendah. Ini di IDX tomografi saya ada tampilkan terakhir. Nah ini, enggak deh, saya nggak tampilkan. Oh ya, saya lupa, saya nggak tampilkan, maaf. Tapi nitrogen bisa deteksi, Pak Elson. Ya. Terus pertanyaan ketiga tadi apa, Bu? Iya sudah itu. Atau mungkin itu, karena dia distribusinya Pak, sehingga dia nggak kebaca mungkin kalau kasusnya Pak Riksen. Jadi dia terlokalize pada satu tempat di mana tidak di spot kita nguji. Apakah bisa? Enggak. Saya pikir tidak seperti itu, Bu. Tetapi saya pikir karena IDX yang dipergunakan oleh Pak Elson mungkin termasuk sistem yang relatif lama, Pak Elson, karena tadi saya katakan itu benar-benar sangat tergantung dari sensitivitas dari detektor IDX yang kita miliki. Untuk detektor yang saat terbaru sekarang, mereka itu sangat sensitif sehingga dia bisa benar-benar mendeteksi unsur-unsur ringan. Begitu kurang lebih. Baik, semoga bisa menjawab permasalahan Pak Riksen, Pak ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, dari Prof. Januarti ITS. Apakah material organik, misal bakteri atau virus yang terperangkap dalam bentuk kristal, itu bisa tertangkap oleh analisis TEM? Bisa. Itu kita menganalisanya tapi menggunakan TEM yang yang lebih dedicated untuk life science. Itu kita istilahkan sebagai cryo-TM tadi. Cryo. Ya. Yeah. Ada pertanyaan dari Ibu Asih Melati. Bagaimana meyakinkan audiens atau pembaca jurnal yang kita tulis bahwa elemen-elemen impuritas di EDX itu berasal dari sistem atau dari alat. Jadi bukan dari sampel yang beliau uji gitu mungkin maksudnya. Pertanyaan bagus. Ada tekniknya. Jadi misalkan saya coba pikiran gimana saya cara menjelaskannya. Oke, cara yang paling mudah Ibu adalah dengan mencoba mengambil 2 spektrum yang berbeda. Spektrum pertama Ibu ambil dari sampel, ya. Sedangkan spektrum yang kedua Ibu ambil dari vakum, ya. Nah, itu kalau dilakukan, seandainya sinyal-sinyal Fe ataupun yang tadi seperti Kappa tetap muncul pada daerah yang sebetulnya tidak ada sampelnya, maka itu merupakan sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh environment, lingkungan kita. Itu cara paling mudah. Nah, cuman biasanya sih, kalau dalam publikasi, itu nggak perlu dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita submit, itu biasanya reviewer sudah tahu kalau itu adalah sumbernya datang dari environment. Hanya mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan presentasi dengan orang-orang yang masih belum memahami konsep pengambilan data tersebut, ya bisa dites itu, minta kepada, atau buat Bapak dan Ibu sendiri ya, ketika mendapatkan data dari operator, minta operator untuk selalu melakukan hal tersebut untuk memastikan apakah unsur-unsur ini memang ada di sampel Bapak dan Ibu atau merupakan bagian dari lingkungan dari TEM tersebut. Tapi buat di publikasi nggak perlu, karena biasanya malah disuruh dicoret sama reviewer. Baik Pak, ada pertanyaan dari Bu Nani Astuti ITN. Apakah dengan alat IEM ini kita bisa melihat fenomena yang terjadi pada saat proses doping atau grafting dari permukaan silika dengan senyawa lain secara 3D? Kalau dikatakan sebagai proses dalam bentuk 3D, itu sejauh yang saya tahu belum bisa, Ibu. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah melihat hasil dari produk secara 3D. Yang tadi barusan saya tampilkan ini.
sebagai dengan rekonstruksi 3 dimensi atau 3D tomografi. Nah, kenapa? Karena pada saat kita melakukan proses 3D, itu kita berarti melakukan 2 proses live secara bersamaan. Pertama kita men-tilt, ya, tadi kan proses pengambilan datanya adalah kita mengambil banyak gambar 2 dimensi, lalu pada saat yang sama kalau kita ingin melihat prosesnya, artinya perubahan itu akan terjadi secara dengan jangka waktu juga. Maka nanti proses menggabung seluruh gambar tadi itu akan menjadi permasalahan. Karena kita tidak memiliki referensi yang tepat. Karena proses yang terjadi itu sedang berlangsung. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, sejauh yang saya tahu, proses itu tidak bisa di-image dalam bentuk atau diproduksi dalam bentuk 3 dimensi tomografi. Yang bisa hanya produk hasilnya saja. Tapi kalau pertanyaan Ibu terkait apakah bisa kita mendeteksi proses pertumbuhan nanopartikel tadi, jawabannya bisa. Itulah masuk ke dalam teknik pengukuran TEM menggunakan in situ. Tergantung apakah penumbuhan itu dilakukan dengan memberikan energi listrik ya atau current, itu bisa. Ataukah pertumbuhan itu terjadi karena kita tambahkan temperatur, kita panaskan, itu bisa dilihat secara live dengan menggunakan TEM. Dan itu direkam dalam bentuk movie tapi bukan dari rekonstruksi. Jadi kalau tadi yang saya gambarkan di sini Bapak dan Ibu itu bukan movie. Saya mengambil banyak gambar, lalu gambar-gambar 2 dimensi tadi itu saya gabungkan menjadi satu gambar, kan seperti itu. Tapi yang tadi secara live itu mesti direkam dalam bentuk video dan itu bisa dilakukan di TEM. Disebut sebagai in situ TEM analysis. Kalau misal dari penjelasan Pak Riza tadi itu kan kita punya data gitu, terus kemudian kita gabungkan dengan alat-alat yang lain, misal FTIR atau SRD atau DGPA gitu. Itu masih belum bisa juga mampu untuk ini ya Pak ya, menjelaskan oh mekanisme atau proses dopingnya seperti ini gitu. Meskipun kita nggak pakai in situ ininya apa IIM-nya. Bisa Ibu, tetapi pasti tetap saja karena prosesnya itu berbeda, itu akan ada link yang terputus. Nah, ya kan? Pasti ya, akan ada link yang terputus. Misalnya contoh kasusnya saja, mungkin agak mudah untuk melihat, untuk dibandingkan kalau misalnya kita ingin, ini sudah akan saya bahas besok, saya akan membahas sedikit terkait dengan situ di sesi besok. Itu kalau kita ingin melihat bagaimana proses lithiation dan deletion pada lithium ion battery. Ya. Dan biasa kita lakukan apa? Kita melakukannya semua ex situ. Kita ukur, kita lakukan proses lithiation, ya, deletion, lalu kita ukur sebelum dan sesudahnya. Current-nya kita ukur, tegangan kita ukur, kita dapatkan data-data parameter dari pengukuran baterai tersebut. Lalu setelah data-data itu kita dapat, lalu kita analisa menggunakan TEM. Nah, kan ada satu link yang putus di situ, ya kan? Nah, tapi yang kita bisa lakukan sekarang dengan menggunakan TEM, kita lakukan proses lithiation, kita melakukan proses deletion, dan kita ukur juga tegangan dan voltage-nya pada saat yang sama, dan kita juga bisa lihat proses itu terjadi secara live di TEM. Nah, itu bisa dilakukan sekarang. Maka link terputus tadi itu akan hilang. Itu adalah keunggulan dari in situ eksperimen. Semuanya sebetulnya hanya TEM, CT scan kita bisa melakukan in situ sekarang. Dan semua itu kita bisa dapatkan informasinya. Tapi kalau kita melakukan hanya masih ex situ, akan selalu pasti ada link yang akan terputus. Tergantung, kalau misalnya kita bisa melakukan datanya banyak, dan kita yakinkan sampelnya tidak berubah, kan kasusnya kan banyak ya Bu Karyati ya. Kita sampel buat XRD, kita punya satu sampel ukuran 1 cm. Nanti kita potong setengah, nah setengah itu kita pakai buat XRD. Tapi nanti buat SEM, kita ambil yang setengahnya yang lain. Nah pertanyaan saya adalah, bisa yakin nggak setengahnya itu memiliki komposisi sama dengan setengahnya kita pakai di SM? Kan keren sekali jadi seperti itu. Nah itu timbul permasalahan biasanya. Apalagi kalau apalagi kalau kita berbicara mengenai doping atau mungkin kita membuat atau merekayasa sesuatu, homogenitasnya itu kan juga berpengaruh. Betul sekali. Barangkali ada audiens yang mau raise hand untuk bertanya, mumpung masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Karena di kolom chat pertanyaannya sudah habis, Pak. Oh, begitu. Baik. Jadi saya coba informasikan untuk agenda besok. Pak Riza membuka kesempatan kepada kita untuk case study atau mungkin Bapak Ibu partisipan ini memiliki data TIM yang butuh opini atau hipotesa menjawab hipotesa kita, versi kita, kemudian nanti
ada form diskusi, ada form diskusi di situ berdasarkan data-data dari Bapak Ibu. Dipersilahkan. Nanti dari tim MTI akan membuka di form apa namanya survei yang tadi sudah saya bagikan. Ada opsi untuk menampilkan file. Atau kalau tidak, Bapak Ibu barangkali berkenan untuk langsung mengirimkan kepada saya akan share alamat email saya yang pakai Gmail aja agak besar. Barangkali bisa di-share ke saya filenya, nanti kita jadikan bahan diskusi untuk besok. Pak, ini masih ada waktu 5 menit. Apakah saya boleh menampilkan atau menyampaikan ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita yang kemarin, Pak? Oh, boleh. Silakan Ibu, silakan. Ini ada kaitannya dengan tadi spektroskopi. Jadi data EDX kalau yang di SEM ya. Ada pertanyaan dari Bu Dia Suci dari UPN Jawa Timur, UPN Surabaya. Apa kelebihannya dari SEM EDX dan XRD dibanding dengan yang penjelasan Pak Riza tadi, kalau untuk melihat atau melakukan satu karakterisasi terhadap kristal struvit? Beliau ini melakukan pengujian SEM EDX XRD di lab kami, Pak. Jadi beliau concern ke struvit material. Baik, berarti kalau gitu saya butuh bantuan Bu Haryati untuk mengkoreksi jawaban saya. Baik, ya, material yang tadi disebutkan itu, kalau saya nggak salah, mestinya dia termasuk material yang soft material ya. Soft material. Ya. Nah, kelemahannya kalau misalkan itu dianalisa di TEM konvensional, itu kemungkinan besar tidak bisa, karena dia akan hancur ketika terkena elektron sebesar 200 keV. Ya. Jadi sejauh itu memang menurut saya SEM dan X-ray itu merupakan opsi yang paling baik. Tetapi kalau memang Ibu berkenan untuk melihat informasi lebih detail, misalkan Ibu ingin melihat bagaimana sebetulnya morfologi, ya, morfologi yang terkait dengan orientasi kristal. Jadi tadi kan kalau cuma sekedar morfologi bisa dengan SEM, ketahuan tuh ukuran partikelnya sekian-sekian. Tetapi Ibu ingin melihat, karena pada prinsipnya kan dia tetap kristalin kan. Kalau saya nggak salah mungkinan itu strukturnya ortorombik mungkin ya, atau? Saya tidak cek ICD-nya. Sepertinya saya kalau nggak salah dengan itu di ortorombik. Nah, itu kalau kita ingin melihat bagaimana, masih ingat mungkin ketika saya bahas kemarin terkait dengan dark field ya, bagaimana distribusi morfologi tadi itu berkaitan dengan orientasi kristalnya. Nah, maka itu mau nggak mau memang mesti digunakan TEM. Nah, saran saya TEM yang dipergunakan itu harus memiliki high tension kurang dari 200. Biasanya dipakai 80 kV. Ya, 80 atau 120 kV untuk menjamin agar sampel tersebut tidak rusak dikenakan oleh elektron. Nah, TEM modern itu sekarang memungkinkan seperti itu, Bu Haryati. Jadi kita punya TEM yang bisa dioperasikan secara operasional normal itu 200 kV, tapi kita memiliki kemungkinan opsi untuk mendowngrade high tensionnya tergantung kebutuhan, hingga sampai 80 kV. Nah, saran saya, TEM inilah yang dipergunakan agar Ibu bisa mendapatkan informasi morfologi sekaligus dengan juga kristalografi dari alat yang dari sampel tersebut. Nah, tambahan sedikit. Nah, tadi ada pertanyaan itu terkait dengan IDX juga kan. SEM IDX itu yang saya tahu tidak bisa juga mendeteksi secara baik fosfor ataupun hidrogen. Ya, karena sepertinya itu sistem dia ada gugus OH-nya ya, gugus OH atau gugus H2O-nya kemungkinan besar. Nah, itu hanya bisa dideteksi menggunakan EELS. Nah, disitulah pertanyaan yang akan terjawab bahwa kalau memang ingin melihat sampai sejauh itu, maka tidak ada cara lain, harus STEM dan EELS yang dipergunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Satu lagi Pak, dari Pak Munasir UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Beliau kesulitan untuk melakukan pengamatan pada pola korselnya Fe3O4 SiO2. Jadi ada saran nggak dari Pak Riza untuk teknik pengambilan image-nya seperti apa? Berarti Bapak ingin melihat distribusi dari unsur tersebut kan? Iya, pola korsel berarti kayak yang tadi Pak, yang tadi, donut like ya. Tadi. Betul, dari AGNI tadi menggunakan IDX. Karena kalau misalnya ingin hanya mengetahui terkait dengan struktur,
saya pikir X-ray sudah bisa memberikan informasi tersebut. Tapi kalau ingin melihat bagaimana distribusi morfologi korselnya, ya tidak ada cara lain menggunakan IDX tadi. Mungkin itu kali Bu Haryati. Siap. Ini ada bahan diskusi untuk besok, Pak. Oh ya, dari baik. Pak Rikson Siburian. Jadi beliau menginginkan apakah diizinkan untuk mengirimkan sampel riset bimbingan S2 dan S3 beliau. Jadi itu untuk approve ke pimpinan beliau bahwa peralatan TIM itu layak untuk diperjuangkan gitu, Pak. Oh gitu. Terus terang kalau saya itu kan bekerja sebagai application scientist. Di Singapura kami tidak memiliki laboratorium Pak Elson. Laboratorium kami itu adanya di Cina, ya di Cina. Nah, tetapi kalau memang dan jujur saja, ya kami membuka kesempatan untuk orang-orang mengirimkan sampel untuk dianalisa di laboratorium kami di Cina. Tetapi karena kami adalah perusahaan ya komersial, pasti kami punya vested interest ya Ibu Haryati ya. Jadi menerima sampel itu pasti nggak sekedar seperti kalau misalnya di antara lembaga penelitian Indonesia itu publikasi bersama gitu. Kita nggak akan bisa seperti itu. Jadi targetnya memang adalah ada change untuk pembelian peralatan. Nah itu, tapi itu semua keputusannya biasanya diberikan oleh pihak sole distributor yang kami miliki di setiap negara. Saran saya kalau memang Pak Elson ingin ke arah sana, saya akan sangat dukung ya karena peralatan-peralatan yang kami miliki tadi Pak Elson sudah melihat beberapa contohnya ya, dan itu prosesnya menurut saya harus melalui dari sole agent yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah MTI. Jadi mungkin saran saya entah pihak MTI yang mencoba menghubungi Pak Elson secara langsung atau mungkin Pak Elson juga bisa mengusulkan terhadap MTI terkait dengan hal ini. Alternatif yang kedua yang bisa saya tawarkan, walaupun saya terusan tidak jamin bisa berhasil, adalah saya. Maaf Pak. Ya silakan Ibu. Saran saya adalah mungkin kita coba bisa nggak ya seperti itu. Tadi saya sempat terkilas adalah kalau memang topiknya itu cukup menarik dan memang bisa memiliki nilai publikasi, mungkin saya bisa kenalkan dengan rekan saya yang ada di Jerman. Tetapi itu saja kalau ini konteksnya berarti publikasi yang dijadikan sebagai target akhir. Dan saya tidak bisa menjamin terus terang apakah kualitas itu akan sesuai seperti yang akan kami hasilkan dari laboratorium kami di Cina. Kurang lebih mungkin seperti itu, Ibu. Baik Pak. Sepertinya sudah habis pertanyaan yang ada di kolom chat. Kemudian waktunya juga sudah habis. Kami menunggu untuk kehadiran Bapak Ibu semua besok. Terima kasih Pak Riza untuk materi kita hari ini. Sama-sama Bu Haryati. Ada tambahan lagi nggak Pak? Enggak, saya rasa sudah cukup seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kami menunggu kehadiran Bapak Ibu semua untuk webinar besok dengan membawa segala data atau mungkin permasalahan-permasalahan yang bisa kita jadikan bahan diskusi dengan Pak Riza di waktu dan link yang sama dengan hari ini, jadi jam 13 sampai jam 14.30. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan besok dengan keadaan yang sehat, tetap produktif, dan membawa ide-ide dan pengetahuan-pengetahuan yang baru mengenai TIM. Terima kasih semua, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya ya, sampai ketemu besok insya Allah.